Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Amira? Baik, Pak De sendiri apa kabar? Pak D pakai baju hijau, kopiah hijau, berarti sehat. Alhamdulillah. Iya, puasa tidak membuat kita loyo, puasa itu membuat kita sehat, ya kan? Jadi Pak D, alhamdulillah sehat. Pertanyaan pertama buat Pak De. Pandangan Pak De tentang puasa di bulan Ramadan tahun ini di Mesir dengan suasana tengah pandemi ini bagaimana Pak De? Wah, ini menarik. Pertanyaan ini pertanyaan yang super menarik. Karena pasti tidak ada di Indonesia, ya. Kalau di Indonesia pandemi, di sini juga pandemi. Bedanya hari ini pas Amira wawancara Pak D, suhu udara tiba-tiba sudah 40 derajat Celcius, ya kan? Mulai panas padahal 3 hari yang lalu masih kisaran 30. Sekarang tiba-tiba melonjak menjadi 40. Jadi kalau di Mesir ini karena ini dilihat orang banyak ya, maka saya sampaikan, bukan hanya lapar dan dahaga saja yang membuat kita itu menjadi kuat, tetapi tantangan alam juga lebih berat ya. Tapi bukan berarti dengan begitu kita mudah menyerah. Oh tidak, kita sebagai orang Islam harus kuat. Ya tak? Ini adalah latihan. Berarti kalau kita di Mesir, kita itu latihan banyak hal, termasuk latihan melawan alam yang demikian ganas, ya dah. Jadi menaklukkan alam melalui kemampuan kita untuk bertahan dan menyerang, sehingga kita tetap sehat, tetap tetap energik, tetap belajar, tetap bekerja, tidak pernah kendor. Begitu menurut Pak D yang namanya puasa di Mesir. Puasa di Mesir itu ada uniknya loh. Di Mesir ini ketika puasa itu yang namanya warung-warung pada buka tuh, ya kan? Pada ada yang makan, yang pada minum-minum, yang kita lewat-lewat nggak apa-apa. Jadi ada yang namanya warung-warung yang buka dan kita nggak ada masalah. Yang puasa ya puasa, ya nggak puasa ya nggak puasa. Karena puasa itu urusan diri sendiri dengan Tuhannya. Ya, oke itu. Ya lanjut. Beberapa orang beranggapan kalau puasa itu melemahkan imunitas tubuh terus berpengaruh pada risiko terjangkit COVID-19 ini. Gimana tuh menurut Pak De? Wah, dia nggak percaya itu, siapa bilang Amira kalau nggak puasa makan 3 kali. Sekarang puasa makan 3 kali juga kan. Hanya bedanya Amira makannya sore sampai pagi, yang biasanya dari pagi sampai sore. So what's other difference? Apa bedanya coba, ya kan? Sama-sama makan 3 kali. Bahkan biasanya kalau puasa itu mamanya Amira malah belinya makanan lebih banyak daripada tidak bulan puasa. Jadi bulan puasa pada malah makannya lebih banyak. Bahkan kalau orang Arab ini, orang Mesir ini, begitu puasa tiba, itulah waktunya untuk berpesta. Iya kan? Malam-malam berpesta, dari sore sampai malam, pulang dari sholat tarawih makan lagi, habis itu tengah malam makan lagi, mau sahur makan lagi, wah semuanya serba makan. Jadi kalau menurut Pak Desi ini ya, namanya puasa itu hanya mengganti waktu makan, hanya mengganti waktu minum ya. Kalau urusannya jasmaninya ya, sehingga nggak ada lah apa itu namanya puasa membuat kita lemah. Contohnya Pak Ade puasa tetap aja olahraga, Jumat main, Sabtu main, ternyata sehat-sehat aja tuh. Nah, you are what you think. Kalau kalian berpikir kalian lemah, kalian akan menjadi lemah. Tapi kalau kalian berpikir bahwa kalian kuat karena memang asupannya cukup, kalian tetap menjadi orang yang sehat. Jadi puasa ini tidak membuat orang lemah. Nabi bilang, sumu tasihu, berpuasalah kalian akan menjadi lebih sehat. Ya tak? Jadi puasa ini kalau menurut Pak D sih, ya nggak ada urusan lah dengan makan-makan. Itu puasanya orang yang suka makan. Kalau Pak D sih, ya puasa itu urusan lebih banyak urusan rohani, urusan pikiran. Bagaimana kita untuk lebih maju lagi. Wah, keren nggak tuh Amira ya? Wah, keren Pak De. Gokil ya. Iya. Gokil ya. Oke. Apalagi? Eh,
Pertanyaannya, program atau langkah pemerintah Indonesia dalam upaya mendorong masyarakat memanfaatkan bulan suci ini sebagai momen untuk bangkit di era new normal nanti, khususnya buat Ya. kami sebagai generasi muda nih Pak De. Wah, iya. Jadi gini, kadangkala itu ya Amira ya, orang itu menjadi kuat itu bukan karena makannya banyak. Orang itu menjadi kuat tuh karena cobaannya banyak. Oh, coba gitu. Karena dicoba banyak, akhirnya badannya itu menjadi resisten terhadap hal-hal yang seperti itu. Imunitas akan muncul, gitu kan. Kalau kamu tidak pernah dikasih tugas sama ibu gurumu, bapak gurumu dengan keras, maka kamu tidak menjadi orang yang kuat. Ketika ada masalah, ada apa itu namanya tantangan, mudah menyerah. Tapi karena bu guru, pak guru ngasih kerjaan terus, tak peduli puasa, kamu menjadi orang yang kuat. Nah, pemerintah Indonesia juga begitu. Harapannya bahwa dengan puasa ini kita tetap kuat. Makanya kita harus mengambil pelajaran yang banyak dari puasa ini. Puasa adalah kegiatan untuk muhasabah, untuk apa itu introspeksi diri, ya dah. Oh, kalau ada begini maka begini, ada begini. Oh, ternyata ada corona, berarti kita harus kita itu kecil dibandingkan Tuhan. Kita bahkan lebih kecil daripada yang kecil yang namanya corona. Nah, kesadaran-kesadaran ini akan bermanfaat ketika nanti setelah corona. Oh, setelah corona, waktu corona kita menjadi apa itu namanya menjadi sangat apa itu inovatif dengan pembelajaran jarak jauh, dengan hubungan antar teman yang berbeda. Banyak hal yang kita bisa ambil dari sini. Pemerintah Indonesia sendiri juga mencoba menyehatkan rakyat. Kita lihat bulan puasa ini tetap ada yang namanya bantuan kepada masyarakat, tetap ada yang namanya vaksin dan lain sebagainya. Sehingga kita juga diharapkan puasa ini bisa membawa manfaat pasca puasa. Orang yang hebat itu orang yang bisa mengambil pelajaran dari kesulitan yang dihadapi untuk diaplikasikan setelah kesulitan hilang itu. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengambil momentum kesulitan itu untuk kemudian bangkit dan sukses pasca kesulitan itu. Dan itulah yang diharapkan oleh Islam, diharapkan oleh pemerintah Indonesia. Menjadi momentum yang baik. Sebagaimana kita kalau ulang tahun menjadi momentum, waduh habis ini kita harus apa ya, apa atau tahun baru, wah kita bilang apa resolusimu, saya habis ini mau jadi dokter, habis ini harus nomor 1 dan lain sebagainya. Begitu Amira, kepanjangan ya? Enggak Pak De, keren sekali. Keren ya, oh yang keren Amira dong. Lanjut. Uh, Waktu yang sebaiknya kita lakukan untuk memanfaatkan selama di rumah aja gitu. Oh gitu. Nah untuk itu ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan igtanim khamsan qabla khamsin, ya, manfaatkan yang 5 sebelum yang datangnya yang 5. Salah satunya adalah gunakan waktu senggangmu sebelum masa sibukmu. Biasanya orang yang apa itu namanya punya waktu senggang itu kemudian terlena, kayak seperti nyanyian dangdut itu terlena, kan? Itu terlena ya tidak bisa apa-apa. Nah, makanya Nabi bilang waktu senggangmu pergunakan semaksimal mungkin sebelum masa sibukmu. Inilah ancang-ancang, inilah stepping stone menuju masa depan. Kalau Tuhan memberikan waktu yang cukup kosong, manfaatkan semaksimal mungkin untuk persiapan masa depanmu. Kamu nggak bisa lulus ujian nomor 1 kalau tidak punya persiapan yang baik sejak awal. Dan waktu adalah bagian terpenting yang menentukan masa depanmu. Jangan kamu biarkan waktu itu berlalu begitu saja. Jangan biarkan waktu itu menguap begitu saja. Jangan biarkan waktu itu berlalu tidak ada gunanya. Isi dengan yang maksimal, isi untuk persiapan masa depan, sehingga kalian pada waktunya akan ketika ketemu dengan masalahnya, ketemu dengan ujiannya, whatsoever, kalian mengatakan ini kecil buat saya karena saya sudah persiapan. Oke? Oke, lagi. Oke Pak De.
Segitu aja Pak De. Terima kasih waktu yang sudah Pak De luangkan untuk wawancara hari ini. Ada Oh, pesan-pesan ya. nggak nih Pak De buat Oh, kami siswa-siswi Sekolah Indonesia Kairo? ada pesan-pesannya begini ya. Ini Pak Ade pesan sebagai orang tua kepada adik-adik, anak-anakku semuanya. Anak-anakku itu semuanya sekarang sekolah di luar negeri. Ya, pasti banggalah sekolah di luar negeri, sekolah di tempat yang baik, SIC, Sekolah Indonesia Kairo. Tapi kebanggaan begitu saja itu tidak cukup. Kalian sekedar bangga sekolah di luar negeri itu tidak ada gunanya kalau tidak belajar dengan baik, kalau tidak mengisi waktu dengan baik, kalau tiap hari isinya WhatsAppan, kalau tiap hari nonton yang tidak perlu, ya kan? Sekolah di SIC itu penting, gurunya bagus-bagus, tetapi semua akan kembali pada siswanya masing-masing. Apakah siswanya belajar dengan baik atau tidak? Kan ada tuh lulusan SIC yang bahasa Inggrisnya cas-cisus, tapi ada juga yang tidak bunyi. Ada yang bahasa Arabnya was-wiswus, ada juga yang nggak bunyi. So depends on you. If you learn by heart, kalian akan mengenyam hasilnya di kemudian hari. Tidak cukup orang belajar di luar negeri, karena yang di dalam negeri juga belajar. Kalian di luar negeri belajar dengan baik, yang di dalam negeri belajar dengan baik, kalian nanti akan ketemu dalam kompetisi kehidupan. Doa Pak D, mudah-mudahan kalian menjadi pemenangnya. Ya. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih Amira ya. Salam buat teman-temanmu. Tetap bersemangat dan jangan anggap puasa ini adalah tempat untuk istirahat, untuk layah-layah, tiduran, atau istilahnya anak muda sekarang apa itu? Rebahan. No way. If you want to become a winner, you don't have to be rebahan every day. Rebahan, mental rebahan itu enggak oke. Sekarang harus fight, hargai waktu ya, agar kalian menjadi orang yang hebat di kemudian hari. Ya, mudah-mudahan kalian menjadi orang hebat, berguna bagi nusa dan bangsa, bagi agama kita, dan bagi seluruh umat di atas dunia. Terima kasih Pak De untuk ilmunya, terus pesan-pesan untuk kita semua. Selamat berpuasa, semoga sehat selalu Pak De. Mohon maaf apabila Amira ada kesalahan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Amira. Hormat dari Pak De buat semuanya. Ya.